Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali hidup dalam ketaatan dan kebenaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Karena saya pelajari dalam ketaatan dan kebenaran, yang pertama ada damai dan sukacita. Ada banyak orang yang pikir, ya hidup yang indah dalam hidup ini kalau saya kaya, kalau saya sukses, kalau saya berhasil. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, kau boleh kaya, kau boleh sukses, kau boleh berhasil. Tapi kalau nggak ada ketaatan dan kebenaran, hidupmu akan terus kacau, hidupmu akan terus panas, hidupmu nggak pernah akan damai. Kau bisa pesta kemana-mana kau mau, lalu pesta narkoba, pesta seks bebas, pesta dengan segala kenikmatan dunia, minum, mabuk, judi, dan segala sesuatunya. Tetapi kalau engkau nggak hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka nggak akan pernah ada damai dan sukacita. Karena akan ada terus tuduhan-tuduhan dalam diri, akan ada segala keinginan-keinginan daging duniawi yang nggak akan pernah bisa dipuaskan. Tetapi waktu kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka Tuhan sendiri akan mendatangkan kepuasan, sehingga kita beroleh damai dan sukacita yang dunia tidak pernah bisa berikan buat kita. Karena itu hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka kita akan dipenuhi dengan damai dan sukacita. Yang kedua saya pelajari, waktu kita mulai hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka akan ada berkat dan mujizat. Karena Alkitab sudah bilang, kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, akan diberkati langkah kita. Kita tidak akan turun, kita akan naik. Kita tidak akan jadi ekor, tapi kita akan jadi kepala. Artinya apa? Akan ada berkat, akan ada mujizat yang luar biasa yang terus menyertai kehidupan kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap pengusaha, buat setiap pedagang yang mendengarkan program ini, ayo hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Ibu-ibu rumah tangga, orang-orang muda, anak-anak remaja, mari hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Maka kita bukan hanya beroleh damai dan sukacita, tetapi berkat dan mujizat juga tetap akan menyertai langkah-langkah kita setiap hari. Lalu yang ketiga saya pelajari dalam ketaatan dan kebenaran, maka akan ada kemajuan dan terobosan-terobosan dahsyat. Apa artinya ada kemajuan dan terobosan-terobosan dahsyat? Hidup kita akan terus mengalami kemajuan, karena orang yang taat tidak pernah mundur. Orang yang taat pasti maju. Mau ada masalah, mau ada persoalan, mau ada tantangan hidup, mau ada fitnah, mau ada hal-hal yang jahat dalam hidupnya, tetap dia maju. Karena dia akan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat, sesuatu yang nggak disangka-sangka, sesuatu yang nggak terduga, kejutan-kejutan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oh saudaraku, pendengar yang diberkati Tuhan, imani bahwa kita akan terus mengalami kemajuan-kemajuan dan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang keempat saya pelajari, waktu kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, kita bukan hanya beroleh damai sejahtera, kita bukan hanya mengalami berkat dan mujizat setiap hari, kita bukan hanya menerima kemajuan dan terobosan-terobosan yang tidak pernah kita pikirkan, kejutan-kejutan yang dahsyat, tapi juga akan ada kepastian dan kemenangan di dalam jalan-jalan kita. Nah saudaraku, orang yang hidup dengan dosa, orang yang menghalalkan segala cara, akan terus hidup dalam kebimbangan. Kenapa? Karena orang seperti ini akan terus jatuh bangun. Tetapi orang percaya akan terus mengalami kepastian. Makanya Alkitab berkata dengan tegas, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan ketaatan akan punya kepastian. Kita punya kepastian bahwa Tuhan memelihara kita. Kita punya kepastian bahwa Tuhan membela kita. Kita punya kepastian bahwa Tuhan yang menjaga kita. Dan kita punya kepastian bahwa di tengah masalah, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan
Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melanggar hukum Tuhan. Inilah kebodohan terbesar yang ada dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Kalau kita mengerti hukum Tuhan tetapi kita tetap melanggar hukum Tuhan. Karena orang yang melanggar hukum Tuhan akan kehilangan damai. Orang yang melanggar hukum Tuhan akan terus hidup tertekan. Orang yang melanggar hukum Tuhan akan terus dipermainkan oleh setan. Dan orang yang melanggar hukum Tuhan tidak ada kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dan orang yang melanggar hukum Tuhan mudah sekali untuk menjadi stres dan tertekan dalam hidupnya. Karena itu mari kembali kepada hukum Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka anugerahnya yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang melanggar hukum Tuhan, kita mau sama-sama belajar Nehemia pasal yang ke-13, Nehemia pasal 13 ayat yang ke-14, Nehemia 13 ayat yang ke-14. Terus kita akan pelajari sampai ayat yang ke-22. Nehemia pasal 13 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah aku lakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya dari segala daya, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalannya bukan salah hukum Sabat ini, tetapi hukum Tuhan mulai dilanggar. Lihat ayat yang ke-16. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda dan pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku pada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Lihat, hukum Tuhan mulai dilanggar. Ayat 14. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ayat 19. Karena sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang akan masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu, sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Ayat 22. Juga kusuruh orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nehemia mulai membandingkan bahwa kalau kamu mulai melanggar hukum Tuhan, walaupun kau anggap ini hanya persoalan menjaga kekudusan hari Sabat, tetapi lihat betapa malapetaka akan menimpa terus-menerus hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini persoalannya, mengapa ada banyak orang yang nggak sadar dan tetap menganggap normal? Toh Tuhan belum hajar saya, toh Tuhan belum pukul saya, toh buktinya saya melanggar hukum Tuhan juga baik-baik saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau Tuhan tidak menghajar dan memukul kita semuanya beres, tetapi kita harus sadar bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Karena saudaraku, semakin kita melanggar hukum Tuhan, semakin hidup kita sengsara. Makanya saya pelajari mengapa kita seringkali melanggar hukum Tuhan. Yang pertama, karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita nggak sadar bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Kita nggak sadar betapa Tuhan begitu bertanggung jawab buat kita. Kita nggak sadar betapa Tuhan seringkali menyelamatkan kita dan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Kita cuma anggap, ya tapi habis gimana situasinya mendukung saya sih, ya keadaannya ya serba salah, jadi terpaksa saya kompromi, terpaksa saya ya menghalalkan segala cara, terpaksa saya melanggar hukum Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita lupa kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mau menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu baik, kasih setianya terlalu dahsyat buat kita. Yang kedua, mengapa kita seringkali melanggar hukum Tuhan? Karena terintimidasi oleh iblis. Seperti ada suara yang bilang dalam hidup kita, nggak apa-apa, semua orang kan juga buat gitu. Kamu kan masih muda, lakukan hubungan seks sebelum nikah, nggak apa-apa, wajar. Semua orang juga sedang buat itu hari-hari ini. Ya, kamu kan pejabat, tapi kamu
kamu hidup kekurangan, gak apa-apa lah korupsi, asal jangan sampai merugikan negara begitu besar, ya kan. Kita terintimidasi oleh iblis sehingga kita menganggap, ya kalau saya nggak buka situs cabul, saya nggak nonton situs-situs porno, saya nggak dianggap level modern gitu ya. Habis gimana dong pendeta? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya kita terintimidasi oleh iblis. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, tolak segala pikiran-pikiran negatif yang iblis tawarkan buat kita. Tapi pokoknya kita mau hidup dalam kebenaran, taat pada Tuhan, dan di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mengapa kita sering kali melanggar hukum Tuhan? Yang pertama, karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, karena kita terintimidasi oleh iblis. Yang ketiga, kita jauh dari Tuhan. Ini persoalannya. Selama kita jauh dari Tuhan, kita nggak mampu untuk taat, kita nggak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Tapi sebaliknya, waktu kita mulai makin dekat dengan Tuhan, oh Tuhan memberi kekuatan buat kita, Tuhan memberikan kemampuan buat kita, sehingga hal-hal yang kita pikir tadinya kita nggak bisa, bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Jadi ingat, mengapa kita sering kali melanggar hukum Tuhan? Yang pertama, karena kita lupa akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, karena kita terintimidasi oleh iblis. Dan yang ketiga, karena kita jauh dari Tuhan. Lalu yang keempat, mengapa kita seringkali melanggar hukum Allah? Karena hanya kita ingin melakukan yang mudah dan enak saja. Padahal jujur harus saya katakan, hidup ini tidak ada yang mudah dan enak. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kalau kita mau hidup enak, lama-lama kita akan terus dipermainkan. Kita harus keras dan susah di awal, baru kemudian kita akan memetik hasil yang baik. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pepatah saja berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik, bersenang-senang dulu, hancur belakangannya. Lihat orang yang tidak mau sekolah, akhirnya hari depannya gelap. Tapi sebaliknya, orang yang berjuang dengan sekolah dengan betul, maka apa yang terjadi? Pada hari tuanya dia akan memetik hasilnya. Benar firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada. Kalau mungkin selama ini mereka nggak taat, kalau selama ini mereka nggak hidup dalam kebenaran, mereka kompromi terhadap dosa, mereka cuma mau cari yang mudah dan enak saja, terintimidasi oleh iblis, jauh dari Tuhan, bahkan melupakan kebaikan Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang sempurna boleh mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.